Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sidgi Saiful Ansor. Nomor pokok mahasiswa 227011073. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi bahasa. 1. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah kunci dari komunikasi. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, emosi, dan keyakinannya. Bahasa sebagai alat komunikasi maksudnya yaitu bahasa merupakan alat dan mekanisme yang menentukan bagaimana manusia berhubungan dengan dunia, satu sama lain, bahkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif adalah bahasa yang digunakan untuk meluapkan atau menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai. Fungsi bahasa ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan emosi, keinginan, kebahagiaan, kesedihan, atau penyampai pesan. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai fungsi estetis, yang berarti bahasa berfungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, fungsi bahasa sebagai alat fungsional. Artinya, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang keenam, fungsi halayan atau imajiner. Dalam hal ini, bahasa digunakan untuk mencurahkan berbagai bentuk dari hayal dari seseorang. 7. Fungsi emosional. Artinya, bahasa dapat membangkitkan emosi seseorang, bahkan dapat menggerakkan tingkah laku seseorang. Ya, itu diantaranya pengertian dari macam-macam fungsi bahasa. Di sini saya selanjutnya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun, jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Berbagai upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia telah ditempuh, seperti adanya perubahan ejaan dari ejaan Pan of Huijsen, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga sekarang yang berlaku ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut EBI. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.